Tiga partai Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan keseriusannya soal rencana penggunaan hak angket anggota DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu 2024. Meski begitu, ketiganya belum berkomunikasi dengan PDI Perjuangan yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket pemilu curang. PDIP menyatakan masih membahas rencana angket bersama elit parpol. Bola hak angket ini kini di tangan PDIP yang kelihayannya dinanti dalam mengajak bicara partai-partai di parlemen untuk menunjukkan keseriusannya sebagai lokomotif hak angket kecurangan pemilu. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyatakan jika hak angket merupakan hak partai politik, apalagi publik menyatakan banyak permasalahan dan kecurangan dalam pemilu. Ini hak ya, DPR berhak melakukan itu, apalagi publik luas memperdebatkan ini ya. Ada pihak yang mengatakan hasilnya sudah sah, ada yang mengatakan banyak sekali kecurangan. Nah, karena ada banyak permasalahan, jadi DPR boleh menggunakan hak itu. Nah, ini konteksnya beda, pendekatannya kepada Presiden Jokowi, bukan kepada hasil. Presiden Jokowi bukanlah peserta. Jadi soal hasil yang melibatkan kecurangan presiden itu akan sulit di tempat yang lain, tidak proporsional ya. Jadi itu hal yang lain, itu soal hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi pembuktian soal cawe-cawe presiden tadi ya Mas Ferry ya sebenarnya? Ya, jadi dua hal yang berbeda. Satu hasil di MK, Bawaslu dan Petun. Sementara ini soal cawe-cawe presiden, data intelijen, presiden yang kemudian melakukan berbagai perbuatan tercela, misalnya berbohong ya. Awalnya mengatakan begini, lalu ternyata pelaksanaannya begitu. Nah itu perlu direspon dalam hak angket. Menurut Ferry, jika dalam penyelidikan dalam hak angket itu ditemukan pelanggaran oleh presiden, maka itu bisa berujung hak menyatakan pendapat dan tuntutan impeachment terhadap presiden. Bisa saja di dalam proses penyelidikan itu ditemukan bahwa presiden telah melanggar apa yang dilarang di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Melanggar hukum, dan 2. Tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Apa yang disebut melanggar hukum itu kalau presiden melakukan suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercela atau misdemeanor. Nah, perbuatan tercela itu presiden itu bahkan dilarang berbohong, presiden tidak boleh cawe-cawe, presiden tidak boleh menggunakan data intelijen untuk kepentingan tertentu. Itu bisa berujung kepada hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itulah yang kemudian akan berujung kepada impeachment di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan perbedaan pendapat soal penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024 terjadi antara Yusril Iza Mahendra dan Mahfud MD. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. Ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen, pemerintah nggak ikut campur misalnya, bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh. Ini kan sekarang misalkan disebarkan juru bicara untuk mengatakan bahwa angket itu tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok?
bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasar kewenangan. Masyarakat hanya bisa menunggu saja seperti apa ujung dari perjalanan pemilu yang penuh dengan intrik dan lika-liku ini. Publik berharap apapun hasilnya, demokrasi dan suara rakyat yang akan menjadi pemenangnya. Tim Liputan, Metro TV.